Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah seorang janda bernama Mbok Randa. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Suatu hari, ia mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anaknya. Anak angkatnya diberi nama Jaka Tarub. Jaka Tarub pun tumbuh beranjak dewasa. Jaka Tarub menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari, ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Namun, ia belum ingin menikah. Setiap hari ibunya menyuruh Jaka Tarub untuk segera menikah. Namun, lagi-lagi ia menolak permintaan ibunya. Suatu hari Mbok Randa jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Jaka Tarub sangat sedih. Sejak kematian Mbok Randa, Jaka Tarub sering melamun. Kini sawah ladangnya terbengkalai. Sia-sia aku bekerja. Untuk siapa hasilnya? Demikian gumam Jaka Tarub. Suatu malam, Jaka Tarub bermimpi memakan daging rusa. Pada saat ia terbangun dari tidurnya, ia pun langsung pergi ke hutan. Dari pagi sampai siang hari ia berjalan. Namun, ia sama sekali tidak menjumpai rusa. Jangankan rusa, kancil pun tidak ada. Suatu ketika, ia melewati telaga dan secara tidak sengaja ia melihat para bidadari sedang mandi di sana. Di telaga tampak 7 perempuan cantik tengah bermain-main air, bercanda, bersukaria. Jaka Tarub sangat terkejut melihat kecantikan mereka. Karena Jaka Tarub merasa terpikat oleh 7 bidadari itu, akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya. Setelahnya para bidadari beres mandi, mereka pun berdandan dan siap-siap untuk kembali ke kahyangan. Mereka kembali mengenakan selendangnya masing-masing. Namun salah satu bidadari itu tidak menemukan selendangnya. Keenam kakaknya turut membantu mencari, namun hingga senja tak ditemukan juga. Karena hari sudah mulai senja, Nawang Wulan ditinggalkan seorang diri. Kakak-kakaknya kembali ke hayangan. Ia merasa sangat sedih. Tidak lama kemudian Jaka Tarub datang menghampiri dan berpura-pura menolong sang bidadari itu. Diajaknya bidadari yang ternyata bernama Nawang Wulan itu pulang ke rumahnya. Kehadiran Nawang Wulan membuat Jaka Tarub kembali bersemangat. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Keduanya hidup dengan bahagia, mereka pun memiliki seorang putri cantik bernama Nawangsi. Sebelum mereka menikah, Nawang Wulan mengingatkan kepada Jaka Tarub untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukannya nanti setelahnya ia menjadi istri. Rahasianya Nawang Wulan yaitu, ia memasak nasi selalu menggunakan 1 butir beras, dengan sebutir beras itu ia dapat menghasilkan nasi yang banyak. Setelah mereka menikah Jaka Tarub sangat penasaran. Namun, dia tidak bertanya langsung kepada Nawang Wulan melainkan ia langsung membuka dan melihat panci yang suka dijadikan istrinya itu memasak nasi. Ia melihat setangkai padi masih tergolek di dalamnya, ia pun segera menutupnya kembali. Akibat rasa penasaran Jaka Tarub, Nawang Wulan kehilangan kekuatannya. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak, seperti wanita umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu waktu, Nawang Wulan tanpa sengaja menemukan selendang bidadarinya terselip di antara tumpukan padi, ternyata selendang tersebut ada di lumbung gabuh yang disembunyikan oleh suaminya. Nawang Wulan pun merasa sangat marah ketika suaminya lah yang mencuri selendangnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke kahyangan. Jaka Tarub pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya agar tidak pergi lagi ke kahyangan, namun Nawang Wulan sudah bulat tekadnya, hingga akhirnya ia pergi ke kahyangan. Namun ia tetap sesekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya. Namun, dengan satu syarat, Jaka Tarub tidak boleh bersama Nawangsi ketika Nawang Wulan menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat telaga. Jaka Tarub menahan kesedihannya. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jaka Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsi.
Jaka Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsih. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawangsih dengan baik. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.